Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi di channel Belajar Kimia Asik. Pada video kali ini kita akan bahas tentang nanoteknologi. 1 nanometer sama dengan 1 meter dibagi dengan 1 miliar. Membandingkan 1 nanometer dengan 1 meter itu sama dengan membandingkan bumi dengan kelereng. Atau bayangkan rambut kita, itu tebalnya 100.000 nanometer. Artinya untuk mendapatkan 1 nanometer kita dapat membelah rambut sebanyak 100.000 kali. Inilah ukuran di mana kita sudah menyentuh dunia atom atau molekul, yang hanya dapat dilihat melalui transmission electron mikroskop, atau yang sering disebut dengan mikroskop elektron. Bagaimana nanoteknologi mengubah kehidupan manusia? Apa itu nanoteknologi? Sederhananya, metode untuk membuat materi atau zat baru yang belum pernah ada. Pada dasarnya semua benda tersusun dari atom berukuran nano. Karakteristik dari semua materi tergantung pada susunan atom-atomnya. Sedikit saja susunan struktur atomnya diubah, maka karakter, sifat, fungsi materi akan berubah. Nanoteknologi dilakukan dengan merekayasa susunan atom dari sebuah benda. Dengan mengubah struktur atom, maka karakter dan fungsi materi akan berubah. Nanoteknologi bisa menghasilkan zat dengan fungsi, sifat, dan karakter sesuai dengan keinginan. Materi apa saja yang bisa direkayasa? Jawabnya, semua materi dapat direkayasa. Nanoteknologi bermanfaat bagi banyak hal, medis, industri, elektronik, dan sebagainya. Pengertian nanoteknologi. Nanoteknologi adalah teknologi rekayasa material dalam skala nanometer atau 1/1 miliar meter dari atom-atom atau molekul-molekul untuk mendapatkan sifat-sifat yang dapat dikontrol sesuai keinginan. Secara sederhananya, teknologi nano merupakan teknologi yang berbasis pada rekayasa material dalam skala nanometer. Konsep teknologi nanometer pertama kali diperkenalkan oleh fisikawan Richard Feynman pada tahun 1959 melalui presentasinya yang berjudul There's Plenty of Room at the Bottom. Pengertian nanoteknologi menurut para ahli. Menurut Neymar, nanoteknologi adalah sebagai metode yang membuat bahan atau struktur dengan fitur yang dirancang dalam kisaran ukuran 1 sampai dengan 100 nanometer. Menurut Royal Society, pengertian nanoteknologi adalah sebagai studi tentang fenomena dan manipulasi material pada skala atom, molekuler, dan makromolekul, di mana sifat-sifatnya berbeda secara signifikan dari skala yang lebih besar. US Environmental Protection Agency, arti nanoteknologi adalah sebagai pembuatan dan penggunaan struktur, perangkat, dan sistem yang memiliki sifat dan fungsi baru karena ukurannya yang kecil. National Nanoteknologi Initiative. Makna nanoteknologi dapat didefinisikan sebagai pemahaman dan kontrol materi pada dimensi antara sekitar 1 dan 100 nanometer, di mana fenomena unik memungkinkan penerapan baru. Berdasarkan definisi ini, menunjukkan bahwa nanoteknologi meliputi sains, teknik, dan teknologi skala nano. Selain itu, nanoteknologi juga melibatkan pencitraan, pengukuran, pemodelan, dan manipulasi materi pada skala kecil. Perkembangan nanoteknologi. Feynman mencetuskan idenya tentang kemungkinan merekayasa dan mengontrol materi yang sangat kecil untuk membuat mesin yang berukuran sekelas molekul. Pada masanya, ide-ide Feynman hanya dianggap sebagai sebuah lelucon yang kemudian dideskripsikan dalam bukunya berjudul Sorry You're Joking, Mr. Feynman.
Eric Drexler secara lebih spesifik menjelaskan konsep konstruksi sebuah mesin yang sangat kecil dari himpunan atom-atom. Drexler juga secara independen menggunakan istilah nanoteknologi dalam bukunya Engines of Creation: The Coming Era of Nanotechnology. Seiring dengan perkembangan dunia optik dan mikroskopi, realisasi teori dan konsep nanoteknologi semakin terlihat jelas secara praktikal. Penemuan scanning tunneling mikroskopi oleh fisikawan Gerd Benning dan Hendrik Rohrer dari IBM Zurich Research Laboratory pada tahun 1981 membuka era baru dunia nanoteknologi. Scanning tunneling mikroskopi atau STM tidak hanya mampu memetakan permukaan material dalam skala nanometer, tapi juga memungkinkan manipulasi atom dan molekul untuk menyusun struktur materi. Sejak saat itu, bidang ilmu nanoscience menarik perhatian para ilmuwan dan berkembang cukup pesat hingga saat ini. Manfaat nanoteknologi. Nanoteknologi adalah bagian dari gelombang inovasi berikutnya dalam sains dan teknik yang akan mengubah banyak sektor, termasuk kedirgantaraan, energi, teknologi informasi, kedokteran, pertahanan nasional, dan transportasi. Nanoteknologi akan memungkinkan pengembangan generasi berikutnya yang lebih kuat, lebih ringan, dan lebih tahan lama daripada bahan yang digunakan saat ini. Nanoteknologi juga sangat menjanjikan untuk menciptakan produk untuk dunia yang lebih hemat energi seperti sel bahan bakar, baterai, dan panel surya yang lebih efisien. Nanoteknologi dapat memberikan solusi untuk membersihkan tanah dan air yang terkontaminasi, dan itu akan memainkan peran penting dalam mengubah pengobatan dan perawatan kesehatan. Berikut ini beberapa produk nanoteknologi. Yang pertama, cairan anti air atau noda. Teknologi nano bernama Ultra Everdry membuat beberapa jenis cairan seperti air, lumpur, bahkan minyak tidak akan bisa menempel. Air tidak meresap dan meluncur begitu saja. Cairan ini dirancang sebagai lapisan yang bisa menahan air layaknya permukaan daun talas. Pakaian anti noda. Saat digunakan dalam tekstil, nanopartikel silika dapat membantu membuat kain menolak air dan cairan lainnya. Silika dapat ditambahkan ke kain dengan dimasukkan ke dalam tenunan kain atau disemprotkan ke permukaan kain untuk membuat lapisan kedap air atau tahan noda. Penyaringan air minum. Penyaringan nanoteknologi akan menyaring air dan membebaskannya dari mikroba, bakteri, dan materi berbahaya lainnya agar mendapatkan air yang jernih. Nanopartikel komposit pada saringan ini akan memancarkan ion perak dan menghancurkan berbagai materi yang mengkontaminasinya. Bidang pertanian.
Nanoteknologi menawarkan potensi besar untuk meningkatkan hasil pertanian, meningkatkan kesehatan tanah dan ketahanan tanaman, meningkatkan tingkat produksi dan hasil panen, meningkatkan efisiensi sumber daya seperti pupuk dan mengurangi polusi, mengembangkan pabrik alat sensor pintar yang dapat mengingatkan petani akan cekaman lingkungan. Pada tahun 2014 lalu, Badan Litbang Pertanian telah membangun laboratorium nanoteknologi untuk pangan dan pertanian. Laboratorium nanoteknologi tersebut dilengkapi berbagai instrumen modern, mulai dari processing hingga analis produknya. Dalam kurun waktu kurang lebih 5 tahun yang lalu, bendera nanoteknologi dikibarkan. Namun, saat ini hasilnya sudah terlihat dan segera berkontribusi dalam pembangunan pertanian modern. Utamanya untuk mendorong era pertanian 4.0 yang menitikberatkan pada teknologi. Di sisi lain, berbagai produk telah menghasilkan melalui nanoteknologi yang diterapkan pada aspek hulu sampai hilirnya pertanian dan pangan dengan berbagai status tahapan pengembangannya. Nanoteknologi merupakan salah satu teknologi andalan yang diyakini mampu mengatasi berbagai permasalahan sekaligus menjawab tantangan pembangunan pangan dan pertanian. Serat kain. Nanoteknologi mempunyai potensi komersial yang sangat besar di bidang industri tekstil, baik untuk baju sehari-hari, kostum olahraga, hingga baju militer. Kain dari serat nano atau disebut nanofiber memiliki keunggulan yang jauh lebih baik. Liquipel. Cairan anti air ini menggunakan nanoteknologi yang dapat menyerap ke dalam lapisan kaca atau plastik. Cairan dengan partikel nano ini dapat melindungi dari kelembapan, noda, minyak atau yang lainnya. Mungkinkah merekayasa tubuh manusia? Wallahu a'lam. Demikian penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.